Selamat datang di tutorial Kutu Kubahwira. Terima kasih sudah subscribe channel Kutu Kubahwira, like dan komen. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menjahit rok lingkaran. Ini sesuai dengan request teman-teman semua, banyak yang meminta cara membuat rok. Nah, ini roknya adalah rok lingkaran, tapi saya akan menggunakan rok setengah lingkaran. Di sini saya akan memberikan polanya dulu. Jadi yang kita butuhkan ukurannya adalah lingkar pinggang, kemudian panjang rok. Misalnya lingkar pinggangnya 72, kemudian panjang roknya adalah 90 karena saya mau membuat roknya panjang, jadi 90 cm. Ini tergantung sesuai selera teman-teman semua. Nah, polanya seperti ini. Ini ukurannya dalam sentimeter. Nah, pertama adalah ini polanya. Kita buat lingkar pinggang. Karena ini setengah lingkar, maka untuk pinggangnya rumusnya adalah 1/3 lingkar pinggang min 1. Nah, ini adalah jari-jarinya. Jadi ini adalah R, jadi ini R juga, di sini R juga. Jadi misalnya tadi lingkar pinggangnya adalah 72 min 1. Nah, misalnya lingkar pinggangnya 72 dibagi 3 dapatnya 24, dikurang 1 jadinya 23. Nah, jadi lingkar pinggang R-nya ini didapatnya adalah 23. Jadi diukur dari ujung kainnya, dari ujung polanya ini adalah sepanjang 23, muter 23, 23, 23 sampai selesai di sini. Nah, nanti baru diukur lagi di sini. Hasil lingkaran yang saya titik-titikin ini harusnya adalah setengah dari lingkar pinggangnya. Jadi ini setengah dari lingkar pinggang. Nah, kemudian untuk panjang roknya, karena panjang roknya adalah 90, maka 23 ditambah 90 jadinya adalah 113. Jadi diukur dari ujung kertas ini sampai dengan sepanjang 113, diukur seperti ini, muter menggunakan meteran sepanjang 113. Ini sepanjang 113. Nah, ini saya akan membuat sampel kecil dulu untuk memudahkan dalam pengertiannya nanti. Nah, jadi saya punya kain, ini umpamanya kain yang sudah besar, ukurannya adalah panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Nah, dari pola yang tadi, pola yang ini kita akan potong. Nah, jadi roknya adalah ini 1/4 lingkarnya. Nah, kemudian karena ini kainnya panjangnya 2,5 meter, kita lipat jadi 2. Nah, salah satu sisi lipatannya ini
kita taruh ini. Panjangnya kurang sedikit nggak masalah ya, karena ini contoh. Nah, nanti peletakannya seperti ini. Jadi salah satu lipatannya ini adalah untuk sudutnya. Nah, yang potongan ini nanti dijadikan resletingnya. Jadi nanti jahitannya cukup ada di belakang di resletingnya saja. Nah, ini kita jiplak di polanya. Seperti ini, baru kita potong. Tentu motongnya harus ditambah kampuh ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, yang bagian sini nanti kita akan pasang resleting di bagian belakangnya. Nah, nanti jika ada yang bertanya, Mbak, berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat rok? Tergantung dengan panjang roknya. Jadi bahan yang dibutuhkan itu adalah 2 kali panjang roknya ditambah dengan hasil jari-jari yang tadi dibuat, ditambah 1/3 lingkar pinggang men 1 gitu ya. Jadi ini adalah R-nya, jari-jarinya. Jadi nanti di sininya nih, panjang bahannya otomatis adalah panjang dari sini sampai dengan sini. Ini adalah panjang bahannya. Jadi misalnya tadi R-nya ada di sini, ini misalnya setengahnya, berarti ini kan R, ini R, jari-jarinya. Ini adalah panjang rok. Jadi 2 kali panjang rok plus R, seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorialnya cara melingkari bagian ujungnya ini untuk bagian pinggangnya. Jadi karena tadi panjangnya adalah 23, letakkan ujung dari meterannya ini di ujung kainnya sepanjang 23 dan kita kasih tanda ini putar. Jadi yang jalan adalah tangan kanannya, untuk di ujungnya kita tahan. Seperti ini ya, saya ulangin. Jadi kita putar dan kita kasih tanda sepanjang 23. Kemudian baru kita garis sesuai dengan titik-titiknya. Setelah didapat garis tengah lingkarnya ini, kemudian kita ukur. Kita ukur pakai meterannya. Ini harusnya adalah setengah lingkar pinggangnya. Jadi 72 dibagi 2 adalah 36. Kita ukur. Pas 36. Jadi ukurannya adalah pas di 36. Nah, kemudian sekarang adalah panjangnya. Jadi tadi panjangnya adalah 113, sama dengan cara ukur lingkar pinggangnya. Jadi dari ujung ditahan, diukur sampai 113.
Kemudian kita potong sesuai dengan garisnya, tapi kita lebihkan kampuhnya sekitar 2 cm atau 1,5 cm. Dan bagian panjangnya juga kita tambah dengan setelah kita potong kainnya, kita pasang resleting Jepangnya dulu. Cara menjahit resleting Jepangnya bisa lihat di tutorial video cara menjahit resleting Jepang. Kemudian kita siapkan untuk ban pinggangnya. Ini adalah namanya kain keras, atau ada yang bilang staplek, ada yang bilang kain kerah, ya sama aja. Ini buat pinggang. Ini ada sebelah sisinya ada lemnya, jadi nanti pada saat disetrika ke bahannya ini akan menempel, ya. Jadi kita akan ukur stapleknya ini, lebarnya sekitar 4 cm, kemudian panjangnya adalah dari panjang pinggang, dari lingkar pinggangnya 72 ditambah sekitar 3 cm, jadi sekitar 75. Jadi panjangnya adalah 75. Sampai di sini. Kita ukur lagi 4 cm. Nah, kita potong. Ini saya buat seperti ini untuk membantu aja pada saat kita motongnya. Nah, kemudian dari bahannya ini, jadi kita siapkan bahannya, kita lipat jadi 2, seperti ini. Kemudian kita setrika. Kemudian kita setrika bagian yang ada lemnya. Yang ada lemnya ini adalah yang agak kilap. Jadi dia agak kilap-kilap gitu dibandingkan sebelah sisinya. Yang ada lemnya kita taruh di bawah di kainnya, kemudian kita setrika. Nah, ini dia nanti akan menempel. Nah, ini dia akan menempel. Nah, nanti setelah ini disetrika, dia akan menempel. Kemudian kita potong seukuran 2 kali lipatnya dari 4 cm, jadi sekitar 10 cm lebarnya, panjangnya adalah 75 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan sambung ke roknya. Jadi ini adalah pinggang roknya. Nah, ini kemudian kita balik, jadi sisi yang bagusnya ada di luar. Kemudian kita pasangkan pinggang yang di sisi kanan, di sisi kanan tangan saya ini kita lebihkan
sekitar 2 cm. Jadi ini kita lebihkan 2 cm seperti ini ya. Jadi ini lebihannya sekitar 3 cm. Nah, kemudian kita jahit disambung dengan lingkar pinggangnya tadi, dipaskan ya. Memang ini agak sedikit sulit, pelan-pelan saja tidak masalah. Kita jahit melingkar. Kita bisa jadikan patokannya itu adalah batas dari kain kerasnya. Kemudian ya, ini bagian yang agak sedikit rumitnya. Ini sudah kita jahit seperti ini. Kemudian kita lipat ke belakang. Ini. Kemudian kita jahit sekitar 1 cm. Jahit di sisi sininya. Ujungnya kita tarik, kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, setelah tadi dijahit, kemudian kita masukkan ini ke dalam. Nah, ini sudah mulai terbentuk, tinggal kita rapikan bagian ujung kainnya, dimasukkan ke dalam seperti ini. Nah, ini dimasukkan. Lalu kita pakai pentul untuk menahan. Nah, seperti ini. Rapikan sampai selesai di ujungnya. Nah, ujungnya juga jangan lupa, ini juga dijahit tadi seperti langkah yang tadi. Ini dijahit, dilipat keluar. Kemudian dijahit. Nggak usah di video ini. Ini seterusnya sampai selesai mutar, dimasukkan ke dalam. Untuk lebih mudah bisa disetrika, jadi lebih mudah karena ini kainnya juga agak sedikit licin. Nah, seperti ini. Kemudian kita jahit. Nah, jahitnya adalah dari atas, bukan dari bawah ya, karena nanti yang hasilnya yang di bagian bagusnya tidak akan terlalu bisa jadi nggak bagus. Jadi kita jahit dari sisi bagusnya ini.
pelan-pelan saja. Hati-hati bawahnya harus sampai terjahit, jangan sampai terlewat. Nanti bisa kita rasa-rasa dari atas ini tulang dari tiap jahitannya. Udah mau sampai selesai di sini di ujungnya. Oke, jangan lupa di sini. Nah, seperti ini. Jadi dalamnya begini. Oke. Dalamnya harus terjahit semua. Nah, luarnya itu ada di bagian sisi bawah bawah apa ya ini namanya ya, bawah. Jadi dia harusnya di bawah sini seperti ini, biar terlihat, tidak terlalu terlihat dari luar, jadi lebih rapi. Nah, baru kita pasang hak kancingnya. Kemudian kita akan pasangkan haknya ini, nanti dijahit di sini seperti ini. Kemudian yang satunya di sini. Jadi yang pengaitnya yang ini, yang seperti ini, ditaruh di yang ada sisa sisa jahitannya ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti seperti ini, tinggal dipasang begini. Ini tinggal dijahit saja, dijahit masuk aja bebas. Nah, sudah jadi. Tinggal bawahnya di sini kita kelim kecil saja. Ini kelim kecil. Kita mulai dari ujung yang ada sambungannya. Jadi nanti berakhirnya pun juga yang ada di sambungannya tadi. Jadi kita kelim kecil, pelan-pelan aja karena ini agak melingkar. Jadi memang nanti jangan sampai melintir. Nah, ini dijahit clean. Nanti cara jahitnya bisa lebih detailnya ada di cara menjahit clean di video tutorial sebelumnya. Ini juga jangan ditarik biar dia nggak memperut.